Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ulin Hayah, dosen bimbingan penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang. Silahkan bagi kawan-kawan yang ingin terus mengikuti video-video terbaru dari saya terkait dengan materi perkuliahan, bisa like, subscribe, dan komen di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dalam kesehatan mental. Konsep dalam kesehatan mental di sini berupa pengertian, sejarah, dan ciri kesehatan mental. Mari, langsung saja kita simak bersama-sama apa itu kesehatan mental. Nah, kawan-kawan semuanya, sebelum kita berbicara tentang kesehatan mental itu apa, kita harus mengetahui kira-kira sehat itu apa atau sebenarnya. Nah, beberapa pengertian sehat di sini, menurut WHO, ada yang berpendapat, WHO mengemukakan bahwa sehat merupakan upaya atau kondisi fisik seseorang yang dimaknai dengan kondisi sehat fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Maka secara umum dapat dipahami bahwa kesejahteraan secara penuh atau keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau keadaan yang lemah di sini. Sudah tahu ya kawan-kawan bahwa sehat ini tidak hanya sehat fisik, tapi di sini sehat mental, sehat secara visual, spiritual, dan sehat secara jasmani. Lebih lanjut, ketiga komponen ini harus dimiliki oleh seseorang apabila dia dikatakan sebagai seseorang yang sehat. Oleh karena itu, kondisi sehat dan sakit pada manusia merupakan suatu kontinum sehingga sangat sulit untuk memberikan batasan yang jelas saat melakukan evaluasinya. Akan tetapi, fenomena tersebut bisa ditingkatkan taraf kesehatannya. Hal inilah yang mendasari gerakan kesehatan mental dewasa ini. Jadi, tidak hanya memandang bagaimana seseorang sembuh dari sakitnya, tetapi bagaimana meningkatkan taraf kesehatan seseorang menjadi lebih optimal. Yuk, selanjutnya kita akan membahas individu yang sehat mental itu seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa individu yang sehat mentalnya itu merupakan pribadi yang menampilkan tingkah laku yang kuat, bisa diterima masyarakat pada umumnya, sikap hidupnya sesuai norma dan pola kelompok masyarakat, sehingga ada relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Orang yang sehat mentalnya bisa dikatakan orang yang beradaptasi dengan masyarakat dengan baik. Bagaimana kondisi interpersonal dan kondisi intersosial di masyarakat mempunyai hubungan yang sangat baik. Oleh karena itu, Kartini Kartono ini menyebutkan bahwa ada relasi interpersonal dan intersosial. Pendapat yang kedua adalah terkait dengan sehat mental menurut Carl Menninger. Disebutkan bahwa individu yang sehat mentalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Maka bisa kita kemukakan bahwa orang yang sehat secara mental ini bisa menghargai perasaan orang lain, memiliki sikap hidup yang bahagia, menunjukkan kecerdasan dia dalam berperilaku seperti itu. Nah, lanjut kepada sejarah kesehatan mental yang sebelumnya. Jadi, ternyata kesehatan mental ini bukan hanya dimaknai positif oleh seseorang, tapi juga dimaknai negatif oleh beberapa masyarakat. Beberapa anggapan terkait dengan kesehatan mental, diantaranya yang masih salah terkait anggapan yang salah mengenai kesehatan mental, diantaranya yang pertama, kesehatan mental dianggap sebagai mitos. Jadi, orang-orang yang sakit atau mempunyai gangguan mental ini dianggap sebagai seseorang
yang mempunyai bentuk mitos-mitos tertentu atau gangguan gaib seperti itu. Terus yang kedua, bahwa ternyata kesehatan mental dianggap sebagai aib. Bagaimana seseorang yang punya penyakit mental ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang memalukan. Maka orang-orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental dianggap aib dan sesuatu yang harus ditutupi oleh masyarakat. Ketiga, kesehatan mental dianggap sama seperti ketenangan batin. Jadi dapat disimpulkan orang yang sehat mentalnya masih dianggap sama seperti orang yang secara spiritual dia punya kejiwaan yang tenang. Padahal hal ini berbeda. Lalu ada anggapan lain bahwa seks merupakan hal yang menyebabkan gangguan mental. Seks merupakan hal yang menyebabkan gangguan mental, seperti beberapa kasus korban-korban yang menjadi korban seks tadi, seperti pedofil dan lain sebagainya, ini dianggap orang yang mempunyai gangguan mental. Ada sejenis trauma tertentu yang menyebabkan dia terganggu mentalnya. Padahal jika kita ketahui bukan seks sendiri yang membuat mentalnya terganggu, tapi perbuatan yang diiringi dari perbuatan-perbuatan penyimpangan seks tadi. Misalnya seseorang yang melakukan kekerasan kepada pasangannya. Nah, kelakuan kekerasan itulah yang seharusnya membuat gangguan mental itu bisa terjadi. Lalu kita lanjut kepada sejarah kesehatan mental sendiri. Beberapa sejarah kesehatan mental ini berkembang dari masa ke masa, dimulai dari sebelum abad pertengahan. Nah, pada sebelum abad pertengahan ini, kesehatan mental erat kaitannya dengan kekuatan gaib, di mana kekuatan spiritual, setan, dan makhluk halus, ilmu sihir, dan sejenisnya ini mulai dianggap sebagai orang yang terganggu. Dampaknya seperti apa? Orang yang terkena gangguan mentalnya ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Penanganannya juga tidak manusiawi. Seperti beberapa perlakuan yang terjadi ini, orang yang terganggu mentalnya ini dilakukan upacara ritual penyiksaan atau perlakuan tertentu. Sehingga dalam perlakuannya. Oke, kembali lagi bahwa ternyata pada tahap sebelum abad pertengahan tadi disebutkan bahwa ternyata kandungan mistis masih terdapat dalam komponen kesehatan mental ini. Lalu ada masa kedua yaitu tahap pengenalan medis di mana ternyata mulai abad 4 sebelum Masehi mulai muncul beberapa tokoh medis Yunani di antaranya Hippocrates, Hierophilus, Galenus, Vesalus yang mulai menggunakan konsep biologisnya dalam penanganan pasien dengan gangguan mental. Pada tahap pengenalan medis ini, gangguan yang dialami oleh pasien ini lebih manusiawi karena kondisi biologis seseorang ini bukan dianggap sebagai akibat roh jahat, tetapi karena ada beberapa pertentangan dari aliran yang meyakini ada roh jahat, ada pertentangan mulai dari masa ini. Lalu yang ketiga, tahap sakit mental dan revolusi kesehatan mental, di mana pada sekitar abad ke-17 ini atau pada masa revolusi Prancis muncul beberapa tokoh seperti Painel yang mengutamakan persamaan, kebebasan, dan persaudaraan dalam penanganan pasien gangguan mental di rumah sakit secara manusiawi. Jadi, pasien yang punya gangguan terkait dengan kesehatan mental ini mulai mendapatkan penanganan yang sama dengan
pasien yang sakit secara jasmani. Lalu ternyata pada masa ini terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai penyebab gangguan mental dan cara penanganan dan upaya penyembuhan. Beberapa tokoh yang ikut di dalamnya, diantaranya seperti William Tuck, yang mengemukakan bahwa ternyata ada perlakuan moral pasien yang berbeda. Nah, William Tuck ini berusaha mengomplain terkait dengan perlakuan moral pasien. Jadi, perlakuan moralnya harus sama dengan pasien yang sakit secara jasmani. Benjamin Rush juga ini mulai berkembang terkait dengan kedokteran jiwa, bagaimana penyakit dengan gangguan jiwa ini secara psikologis disebabkan oleh beberapa simptom-simptom. Dan beberapa tokoh ini menjadi pencetus bagaimana ternyata kesehatan mental ini bukan dianggap sebagai hal-hal yang mistis lagi, tetapi merupakan gejala-gejala yang memang dialami oleh seseorang. Berlanjut, tahap pengenalan faktor psikologis, bagaimana ternyata pengenalan kesehatan mental ini terjadi pada revolusi mental, maksud saya revolusi kesehatan mental kedua. Yang tahap pertama dengan munculnya beberapa tokoh-tokoh yang mulai mengetahui bahwa kesehatan mental bukan roh jahat. Pada tahap faktor psikologis ini pada abad ke-20 muncul beberapa semacam teoritis atau semacam ilmuwan yang mencanangkan terkait dengan pendekatan psikologis terkait dengan kesehatan mental, dipelopori oleh Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisa di mana terdapat id, ego, dan superego dalam penanganannya. Lalu berkembang lagi Sigmund Freud menghadapi beberapa gejala yang dialami oleh orang yang gangguan mental ini dengan penanganan hipnosis atau hipnos, kartasis, asosiasi bebas, analisis mimpi. Nah, tujuan dari Sigmund Freud adalah untuk mengatasi masalah mental individu dengan menggali konflik intrapsikis penderita gangguan mental. Intervensi ini biasa disebut dengan istilah penanganan secara klinis atau biasa disebut dengan psikoterapi. Lalu berkembang lagi dengan tahap multifaktoral. Tahap multifaktoral ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua, di mana kesehatan mental dipandang tidak hanya dari segi psikologis saja, tapi juga medis. Lebih dari itu, faktor interpersonal ini juga berpengaruh. Misalnya keluarga, masyarakat, dan hubungan sosial ini mulai ada. Pada revolusi ketiga ini, gerakan kesehatan mental ini mulai berkembang dengan beberapa penanganan, misalnya pencegahan kesehatan mental seseorang ini dengan beberapa macam, misalnya pengembangan perbaikan dalam perawatan dan terapi terhadap penderita gangguan mental. Jadi lebih manusiawi lagi pada revolusi ketiga ini sudah mulai ada rumah sakit yang berkaitan dengan kesehatan mental. Lalu penyebaran informasi yang mengarah pada sikap intelijen dan humanis pada pada penderita gangguan mental. Jadi sudah diketahui bahwa orang-orang yang punya simptom-simptom gangguan mental tertentu ini sudah diketahui cirinya seperti itu. Lalu mulai ada riset terkait dengan gangguan kesehatan mental. Selanjutnya mengembangkan praktek pencegahan gangguan mental. Bagaimana caranya atau beberapa terapi ini bisa dilakukan oleh seseorang ketika dia sakit mentalnya. Oke, bagaimanakah kesehatan mental menurut beberapa ahli kesehatan mental versi Islam? Beberapa teori kesehatan mental dalam Islam oleh Zakiyah Derajat didefinisikan bahwa kesehatan mental adalah berupa ilmu pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, dan pembawaan yang ada
semaksimal mungkin sehingga membawa kepada kebahagiaan diri orang lain serta terhindar dari gangguan-gangguan penyakit. Maka terwujudnya bentuk-bentuk kesehatan mental atau mental hygiene ini dimaknai sebagai ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohaninya. Jadi, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam ruhani atau hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Lebih lanjut lagi, dalam penjelasan Zakiyah Derajat ini didukung oleh beberapa firman Allah yang mengatakan bahwa ternyata kesehatan mental ini berkaitan dengan seseorang yang mau bertobat, di mana ketika seseorang yang mau bertobat ini cenderung pada orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tafsir Al-Quran Al-Baqarah ayat 37 bahwa ucapan untuk memohon ampunan atau taubat ini berkaitan dengan hakikat atau jiwa. Bagaimana seseorang itu yang mau ikhlas untuk menyerahkan diri kepada Allah ini punya perasaan yang sangat tenang ketika dia bersedia untuk pasrah, terdapat ketenangan hati, terdapat ketenangan jiwa ketika dia mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih lanjut lagi di sini ternyata pendapat kesehatan mental ini yaitu bentuk kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat di mana ia hidup. Jadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam ini juga masuk di dalamnya. Nah, lebih lanjut lagi ternyata Dadang Hawari ini menyimpulkan bahwa ternyata Al-Quran dalam ilmu Al-Quran, ilmu kedokteran dan kesehatan jiwa mengungkapkan beberapa penyakit yang dianggap sebagai sebuah gangguan mental. Jadi, seseorang yang jauh dari Al-Quran ini cenderung punya beberapa penyakit. Di antaranya yang pertama adalah riya, yaitu bertingkah laku karena motif ingin dipuji, diperhatikan, hasut, rakus, was-was, bicara berlebih-lebihan, mencumai mendoakan hal-hal yang buruk pada orang lain, ingkar janji, mengadukan orang lain atau namimah, membicarakan kejelekan orang lain, gibah, sangat marah atau syidat al-godab, cinta dunia hubub ad-dunya, cinta harta hubub al-mal. Jadi ternyata kaitannya kesehatan mental dengan perilaku manusia erat kaitannya dengan bagaimana hati atau jiwa atau nafs ini berkaitan erat dengan komponen manusia sebagai bentuk dari perilakunya sehari-hari sebagai makhluk Allah. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi teman-teman yang tetap ingin mengikuti video saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.